kabar yang beredar itu kan tentang penguasaan objek. Betul gitu. Iya. Objek dikuasai oleh Bu Nurul Hasanah. Ya. Terus? Alamat Tanjung Anom Warojaye. Iya. Terus peristiwanya seperti apa? Mohon maaf Pak Dini. Ini Pak Dini. Untuk saya hanya kuasa untuk eksekusi saja. Untuk kuasa eksekusi saja. Untuk peristiwa kronologi seperti apa, saya tidak bisa menjelaskan. Kalian dituduhkan di beberapa media. Iya. Itu gimana? Jadi biar berimbang. Terangnya enggak. Di sini bukan kewenangan saya untuk menjelaskan gimana kronologinya seperti apa. Bu Linda ya. Yang beredar di media. Saya hanya kuasa hukum untuk mengajukan permohonan eksekusi. Iya, jadi Mbak Poga selaku kuasa hukum saja. Kuasa hukum untuk mengajukan permohonan eksekusinya. Bu Linda, gimana peristiwanya? Tanggal 26 bulan 9 Kak. Oh, 27 bulan 9 2017. Iya. Tanah dan rumah tersebut sudah saya beli berdasarkan akta jual beli AJB tahun 2017 nomor 344. Dasarnya jual beli. Iya. Benar. Nah, sudah saya beli, terus dia tuh menyewa katanya mau pindah ke Tulungagung. Sementara setelah AJB disewakan atau menyewa. Dia menyewa, katanya dia akan tinggal di sini sementara aja, dia mau pindah ke Tulungagung. Terus saya juga percaya aja Pak. Iya. Tak pikir kan dia kelihatannya orang baik ya, saya juga percaya aja. Ternyata setelah kontrak sewanya habis, dia nggak mau pindah gitu loh. Saya somasi juga dia nggak mau pindah, akhirnya saya gugat ini. Langkah Mbak Poga sebagai kuasanya ini Karena sudah digugat di pengadilan di pengadilan negeri dan dimenangkan oleh Bu Linda, dan juga naik ke tingkat banding, dimenangkan oleh Bu Linda juga, naik ke tingkat kasasi ke Mahkamah Agung, putusan menguatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, dimenangkan oleh Bu Linda. Jadi untuk putusan yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap bisa dijalankan eksekusi. Jadi saya hanya menerima kuasa eksekusi untuk mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan negeri. Tahap sekarang tahap eksekusi di tahap unmanning yang kedua. Unmanning yang pertama tanggal 25 kemarin, pihak termohon eksekusi Bu Nurul Hasanah tidak datang. Terima kasih Mbak Vega, Bu Linda. Ya, sama-sama. Sertifikat atas nama Linda Juliana. Tahun berapa nih? Tahun 2017. Ya. Agung Raharjo. Dasar eksekusinya Putusan pengadilan negeri Surabaya. dimenangkan siapa semua nih, Pak? Ya, dimenangkan oleh Bu Linda pada tingkat kasasi. Tahun berapa nih, Pak? Putusan Mbak lagi mendampingi kuasa hukum dari siapa nih, Pak? kuasa hukum dari Bu Linda Julian. Iya. Menangani dalam hal apa nih, Pak? Saya selaku kuasa hukum untuk permohonan eksekusi di Warojaye Tanjung Anom. Untuk lahan milik siapa, Mbak? Tanah rumah? Lahan milik Bu Nurul Hasanah atau Pak Mahmud Patani almarhum. Mbak lagi mendampingi kasus apa ini, Mbak? Saya sebagai kuasa hukum Bu Linda Juliana untuk mengajukan permohonan eksekusi. Tanah rumah siapa, Mbak? Milik Bu Nurul Hasanah atau Mahmud Patani berada di Warojaye Tanjung Anom dan sekarang sudah beralih nama menjadi milik Bu Linda Juliana.
beralih nama atas dasar apa tuh Mbak ya? Atas dasar jual beli. Jual beli. Iya. Untuk tingkat pengadilan Mbak, sidang bagaimana Mbak? Untuk tingkat pengadilan, putusan pengadilan negeri pada waktu dimenangkan oleh Bu Linda Juliana dan menyatakan bahwa tanah tersebut memang sudah bersah milik Bu Linda Juliana berdasarkan akta jual beli. Putusan banding menguatkan putusan pengadilan negeri dan juga putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan negeri. Mbak, untuk eksekusinya mulai kapan dilakukan Mbak? Eksekusi saya ajukan tanggal 29 Juni 2021 kemarin. Sekarang tahap masih unmanning tahap pertama pada tanggal 25 kemarin, tanggal 25 Agustus kemarin, karena pihak termohon eksekusi tidak datang pada waktu jadwal unmanning, jadi ditunda pada tanggal 3 September mendatang. Mbak, untuk Mbak Nurul ini mengajukan PK, bagaimana Mbak sikap dari pengacara? Ya. Kalau upaya hukum PK itu memang hak semua orang untuk melakukan upaya hukum PK ya. Itu terserah, kecuali kalau misalkan tidak ada bukti baru atau novum, itu mungkin PK tidak bisa diterima. Yaitu memang upaya hukum yang dilakukan oleh Bu Nurul, yaitu terserah haknya Bu Nurul untuk mengajukan PK. Adanya bukti baru kalau Bu Nurul punya jual beli Mbak tahun 2018. Jual beli tahun 2018. Padahal pada saat itu jual beli sudah dilakukan Bu Nurul Hasanah dengan Bu Linda Juliana. Tetapi kenapa pada tahun 2018 bukti barunya, novumnya itu berupa jual beli baru? Padahal putusan pengadilan negeri pun juga mengatakan bahwa jual beli itu sah menurut hukum. Berarti ada dua bukti jual beli nih Mbak? Tidak ada, hanya itu sekedar mungkin secara lisan. Secara lisan mau dijual ke pihak orang lain, padahal rumah tersebut sudah dibeli oleh Bu Linda Juliana. Upaya Mbak untuk bisa cepat mengeksekusi Mbak apanya? Ya, upaya saya untuk mempercepat eksekusi ya, saya terus koordinasi dengan Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk supaya untuk segera melakukan eksekusi, karena ya dilihat sudah lama perkara ini bergulir gitu. Mbak, keterangan juga Mbak Nurul itu mengatakan bahwa jual beli antara Mbak Nurul dengan Bu Linda ini dikatakan jual beli yang sifatnya fiktif Mbak, artinya tidak sesuai tanda tangan, tidak ada atau rekayasa. Gimana Mbak pendapatnya? Iya. Kalau seperti itu silahkan. Kalau memang Bu Nurul Hasanah merasa dirugikan oleh Bu Linda Juliana, silakan melaporkan ke pihak yang berwenang. Seperti itu. Untuk bukti-bukti silakan dibuktikan ke pihak yang berwenang. Tapi putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, dan putusan Mahkamah Agung memang sudah dimenangkan oleh Bu Linda Juliana. Seperti itu. Terkait laporan ke Bu Nurul ke Polres Nganjuk, bagaimana sikap dari Bu? Ya, kalau masalah laporan tindak pidana penipuan itu memang haknya semua orang ya. Kalau merasa dirugikan oleh seseorang ya silakan untuk melapor ke pihak yang berwenang. Tapi Pak, sampai saat ini Bu Linda Juliana belum menerima panggilan resmi dari Polres Nganjuk. Ya. Ada rencana untuk balik Mbak karena ada dua kwitansi jual beli? Kalau itu kita lihat nanti ya, soalnya ini masih dalam proses eksekusi. Jadi kalau untuk nuntut balik mungkin dari Bu Linda sendiri. Kalau untuk nuntut balik bisa.